Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai laporan evaluasi studi kelayakan bisnis pada jasa toko alat tulis Royal ATK Malang. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, yaitu Amelia Eka Yuniar dengan NIM 327. Saya Saya, sendiri mahasiswa Suwardiwati dengan NIM 299. saya Elselde Febrianti, NIM 302. Saya Bibi Ariana Dasari, NIM 324. Baik, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu di mana industri retail di Indonesia termasuk alat tulis menghadapi persaingan ketat. Toko alat tulis harus menyediakan produk berkualitas, pengalaman belanja yang nyaman, dan harga kompetitif. Royal ATK di Kota Malang juga menawarkan berbagai kebutuhan alat tulis. Keberhasilan Royal ATK bergantung pada varian produk dan efisiensi pengelolaannya, seperti pencatatan transaksi dan manajemen stok. Penelitian Ambarwati menunjukkan bahwa tata letak, harga, dan kelengkapan barang mempengaruhi keputusan pembelian. Sistem pencatatan yang baik penting untuk mengelola inventaris dan memastikan kepuasan konsumen. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu di mana berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka perusahaan masalah yang dapat diangkat adalah apakah usaha, usaha Royal LPK ini layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya juga ada batas penelitian, yaitu di mana batas penelitian ini dalam laporan studi kasus kelayakan bisnis toko alat tulis Royal ATK di Malang ditetapkan untuk fokus pada aspek tertentu yang akan dianalisis. Penelitian ini juga terbatas pada evaluasi sistem operasional Royal ATK di Malang untuk menilai efektivitasnya dalam layanan konsumen, serta analisis tingkat kepuasan konsumen terhadap produk dan layanannya, tanpa mempertimbangkan faktor eksternalnya. Selain itu juga, penelitian ini menganalisis strategi pemasaran Royal ATK tanpa membandingkan dengan toko yang lainnya. Evaluasi aspek keuangan juga dilakukan untuk memenuhi kelayakan bisnis jangka panjang dengan fokus pada kondisi internal tanpa mempertimbangkan variabel eksternalnya. Batasan ini juga dapat dirancang untuk memastikan penelitian terarah dan menghasilkan informasi relevan dan pengembangan secara bisnis. Selanjutnya juga ada tujuan penelitian. Yang pertama ada untuk mengevaluasi efektivitas sistem operasional Royal ATK dalam mendukung kelancaran bisnis termasuk manajemen stok, tata letak produk, dan efisiensi layanan. Lalu yang kedua ada juga untuk mengetahui sejauh mana kepuasan konsumen terhadap kelengkapan produk tersebut, harga, kualitas layanan, dan juga pengalaman belanja di Royal ATK tersebut. Lalu yang ketiga juga ada untuk menilai efektivitas strategi pemasaran Royal ATK dalam menjangkau target pasar, meningkatkan daya saing, dan mendukung pertumbuhan bisnis tersebut. Lalu yang terakhir, yang keempat ada juga untuk menilai kelayakan finansial Royal ATK tersebut, termasuk analisis arus kas, margin keuntungan, dan potensi keberlanjutan usaha dalam jangka panjang tersebut. Selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu yang pertama ada manfaat teoritis, di mana penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen retail, khususnya dalam studi kelayakan bisnis alat tulis. Hasilnya dapat memperkaya literatur tentang faktor-faktor keberlanjutan usaha dan menjadi referensi bagi penulis serta strategi operasional dan pemasaran retail di masa depan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat praktis itu ada tiga. Yang pertama ada bagi Royal ATK, yaitu ada mendorong peningkatan kualitas pelayanan untuk pengalaman belanja yang lebih baik. Yang kedua ada menjamin ketersediaan produk yang lebih lengkap dan sesuai kebutuhan konsumen. Dan yang ketiga ada mendapatkan harga yang lebih kompetitif dengan harga yang kualitas yang tetap dengan terjaga. Lalu yang kedua ada bagi konsumen Royal OTK. Yang pertama ada mendorong peningkatan kualitas pelayanan untuk pengalaman belanja yang lebih baik. Lalu yang kedua ada menjamin ketersediaan produk yang lebih lengkap sesuai kebutuhan konsumen.
Lalu yang ketiga ada pendapatan harga yang lebih kompetitif dengan kualitas yang tetap terjaga. Lalu yang terakhir ada bagi perusahaan di industri toko alat tulis. Yang pertama dapat memberikan panduan untuk meningkatkan efisiensi operasional toko. Lalu yang kedua menyediakan wawasan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Dan yang ketiga membantu menyusun tata kelola keuangan yang mendukung keberlanjutan usaha, memberikan data mengenai preferensi pasar untuk inovasi, produk, dan layanan. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah proses penelitian untuk menilai apakah suatu usaha atau proyek layak dijalankan. Proses ini melibatkan analisis aspek finansial, pasar, teknis, dan hukum untuk mengidentifikasi potensi keuntungan dan risiko. Tujuan utama studi kelayakan adalah menghindari kerugian di masa depan dengan merencanakan dana, lokasi, dan strategi pelaksanaan yang tepat. Selain itu, studi ini juga memberikan gambaran tentang potensi pasar dan daya saing produk, serta memastikan operasi bisnis berkelanjutan. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian untuk menentukan kelayakan suatu proyek atau usaha berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Evaluasi mencakup analisis aspek finansial, pasar, teknis, dan hukum untuk memastikan proyek dapat memberikan keuntungan dan beroperasi secara efisien. Selain itu, evaluasi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha, seperti kebutuhan pasar, kompetisi, dan sumber daya. Selanjutnya ada alat tulis kantor. Alat tulis kantor adalah perlengkapan yang digunakan oleh staf administrasi dalam pekerjaan sehari-hari, seperti kertas, pensil, tinta, pita, mesin tik, dan klip kertas. Toko alat tulis menyediakan berbagai perlengkapan kantor dan mengalami peningkatan penjualan terutama seiring dengan meningkatnya kebutuhan ATK selama pandemi. Yang selanjutnya ada pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan utama yang dilakukan perusahaan untuk menjaga kelangsungan usaha, mencakup perencanaan, penetapan harga, periklanan, dan distribusi produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Pemasaran berfokus pada pemahaman dan pemenuhan harapan konsumen, yang menjadi kunci keberhasilan dan pertumbuhan perusahaan. Menurut Kotler 2001, pada tahun 2001, pemasaran adalah upaya untuk bekerja dengan pasar sasaran guna memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Menurut Ambarwati et al. Tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Pemilihan Tata Letak Produk, Harga dan Kelengkapan Produk terhadap Keputusan Pembelian pada Royal ATK. Penelitian ini menunjukkan bahwa tata letak produk, harga, dan kelengkapan produk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian di Royal ATK. Menurut Savitri et al. 2021 yang berjudul Pengaruh Brand Experience, Brand Personality, dan Sales Promotion terhadap Brand Equity, penelitian ini menunjukkan bahwa sales promotion memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap brand equity dibanding dengan brand experience dan brand personality. Penelitian ini juga menekankan pentingnya strategi promosi penjualan yang efektif untuk meningkatkan kekuatan merek dan penjualan produk BIG stationery. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis adalah suatu dugaan sementara yang perlu diuji kebenarannya melalui penelitian lebih lanjut. Berdasarkan perumusan masalah dan landasan teori yang telah dijelaskan, maka peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut. Diduga Royal ATK layak dijalankan sebagai bisnis berdasarkan analisis aspek operasional, pemasaran, kepuasan konsumen, keuangan, dan sosial ekonomi. Selanjutnya ada metode analisis data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
metode observasi langsung, dan explanatory research di Royal ATK. Observasi dilakukan untuk memantau aktivitas pembelian dan interaksi konsumen dengan produk-produk yang tersedia. Penelitian ini juga mencakup pengamatan terhadap perilaku konsumen dan preferensi produk. Pencatatan dan dokumentasi dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh optimal. Selain itu, wawancara dengan konsumen yang sering berbelanja di Royal ATK dilakukan untuk menggali informasi mengenai tingkat kepuasan dan kebutuhan mereka. Kemudian selanjutnya ada uji hipotesis, di mana penelitian ini bertujuan untuk menguji kelayakan bisnis Royal ATK Malang berdasarkan analisis aspek pasar, teknis, keuangan, hukum, dan sosial ekonomi. Di mana pada aspek pasar memiliki skor 4 dengan kategori layak, kemudian teknis dengan skor 3 dengan kategori cukup layak, keuangan skor 3 dengan cukup layak, hukum dengan skor 4 dengan kategori layak, dan sosial ekonomi dengan skor 4 dengan kategori layak. Next. Kemudian ada gambaran umum objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di toko alat tulis Royal ATK Mall di Noyo City, Kota Malang. Royal ATK dikenal sebagai penyedia alat tulis berkualitas, menyediakan kebutuhan ATK dan ATS dalam satu tempat. Penelitian ini berfokus pada tata letak produk, harga, dan kelengkapan produk sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dengan tujuan memberikan wawasan untuk pengembangan strategi pemasaran toko. Kemudian untuk perhitungan NPV, PI, PP, IRR, dan MRR, di mana asumsi data keuangan Royal ATK pada investasi awal sebesar 50 juta, kemudian pendapatan tahunan 120 juta, kemudian biaya operasional tahunan 80 juta, untuk arus kas bersih tahunan didapatkan 40 juta dari 120 juta dikurangi 80 juta, kemudian tingkat diskontonya 10% atau 0,10, kemudian lama proyeknya 5 tahun. Kemudian pada net present value atau NPV-nya menunjukkan bahwa proyek menghasilkan keuntungan bersih sebesar 101.632.830 rupiah setelah memperhitungkan investasi awal dan tingkat diskonto sebesar 10%, di mana NPV positif berarti nilai sekarang dari arus kas yang masuk lebih besar dibandingkan dengan biaya investasi awal, sehingga layak untuk dijalankan karena memberikan keuntungan finansial yang lebih biaya yang dikeluarkan dengan tetap memperhitungkan resiko dan nilai waktu dari uang. Berikutnya di sini ada profitability index atau PI, yaitu di sini sebesar 3,0,3 dengan kesimpulan bisnis ini tuh layak dijalankan karena P1-nya lebih dari 1, yang menunjukkan bahwa investasi menghasilkan keuntungan. Berikutnya di sini ada payback period, di mana payback periodnya yaitu 1,25 tahun. Jadi payback periodnya sebesar 1,25 tahun itu berarti bahwa investasi awal sebesar 50 juta ribu itu akan kembali dalam waktu 1 tahun 3 bulan. Kemudian di situ ada internal rate of return atau IRR. Nah, IRR Royal ATK itu jauh melebihi tingkat diskonto 10%, menunjukkan potensi keuntungan yang signifikan. Hasil ini tuh mengindikasikan bahwa proyek mampu mengembalikan investasi awal dengan nilai sekarang arus kas yang tinggi. Dengan IRR yang melampaui tingkat diskonto, proyek ini dinilai sangat menguntungkan dan layak untuk dijalankan. Berikutnya di sini ada Modified Internal Rate of Return atau MIRR. Proyek
Royal ATK menghasilkan Modified Internal Rate of Return sebesar 37,33%. Artinya tingkat pengembalian efektif dari investasi proyek ini adalah 37,33% per tahun selama 5 tahun. Dengan asumsi bahwa arus kas bersih tahunan sebesar 40 juta ribu diinvestasikan kembali pada tingkat diskonto sebesar 10%. Untuk kesimpulan dan saran, yaitu untuk kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa toko alat tulis Royal ATK merupakan usaha yang layak dijalankan berdasarkan analisis pasar, teknis, keuangan, hukum, dan sosial ekonomi yang positif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan survei memberikan wawasan tentang preferensi konsumen. Lokasi strategis di mall dekat institusi pendidikan meningkatkan peluang besar untuk pasar. Meskipun operasional dan kepuasan pelanggan cukup baik, perbaikan pada sistem pencatatan masih diperlukan untuk meningkatkan kinerja toko. Kemudian untuk saran, untuk mendukung keberlanjutan, toko alat tulis Royal ATK disarankan meningkatkan sistem pencatatan stok dan transaksi untuk efisiensi dan kepuasan pelanggan. Strategi pemasaran yang lebih aktif seperti promosi menarik dan kehadiran di media sosial perlu dikembangkan. Diversifikasi produk dengan menambahkan variasi alat tulis inovatif dapat menjangkau segmen pasar lebih luas. Selain itu, monitoring dan evaluasi rutin terhadap kinerja bisnis dan kepuasan pelanggan penting dilakukan agar tetap kompetitif. Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu Royal ATK meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan bisnisnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai evaluasi kelayakan bisnis pada jasa toko alat tulis Royal ATK Malang. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.